Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah, terima kasih hari ini diberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara dengan Bu Hosai selaku Kepala Sekolah dari SDN Bandaran II. Tujuannya Bu sebenarnya untuk melakukan wawancara ini agar kami sebagai calon guru penggerak mendapatkan ilmu yang baru bagaimana cara pengambilan keputusan seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah di sekolah Ibu. Jadi bisa kita mulai ya Bu ya? Jadi kalau boleh saya tahu ini Bu, di sekolah Ibu ini apakah pernah terjadi kasus yang berhubungan dengan dilema etika Ibu? Setiap kenaikan kelas, setiap kenaikan kelas itu mesti ada kasus seperti itu. Bagaimana siswa itu yang tidak bisa membaca mau dinaikkan atau tidak. Sedangkan permasalahannya kalau tidak dinaikkan masalahnya dengan orang tua, kalau tidak dinaikkan, kalau dinaikkan guru yang melanjutkan ke tingkatnya itu agak bingung juga. Jadi selain dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, apakah pernah terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan rujukan moral? Sering. Ya. Dulu pada waktu saya menjadi kepala sekolah di sini pada tahun 2015 itu sering terjadi rujukan moral. Karena apa? Siswa-siswa yang bertengkar langsung orang tua itu anak mengadu ke orang tua itu langsung perojokan ke sekolah dan keputusannya itu ada di orang tua sepertinya kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillah lambat laun itu sudah bisa diteratasi. Terima kasih. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi mana yang termasuk kasus dilema etika atau bagaimana Ibu mengidentifikasi ini masalah yang berkaitan dengan rujukan moral? Kita itu bisa memilah, harus bisa memilah mana yang tentang etika, mana yang moral, kan kita itu bisa memilah. Selama ini bagaimana caranya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi ada dua nilai yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau tidak dinaikkan, mereka lagi jadi kalau tidak dinaikkan anak ini akan mungkin bisa jadi putus sekolah, orang tuanya menjadi ada masalah dengan orang tuanya, ataupun jika dinaikkan ada juga konsekuensinya. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sini? Kami untuk mengambil keputusan di sekolah memang dengan jalan musyawarah. Jadi setiap mau kenaikan kelas kita itu ada rapat kenaikan kelas, mana yang harus dinaikkan dan mana yang tidak dinaikkan. Kalau ada masalah seperti itu kita rembuk mencari jalan yang terbaik. Toh kalau itu bisa datangkan orang lain. Jadi cari solusi yang terbaik lah. Baik. Menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan ketika pengambilan keputusan di rapat itu? Langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah. Seperti apa masalah. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam masalah itu. Setelah itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Setelah itu kita menyimpulkan dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Jadi itu ya Bu ya, langkah-langkah prosedurnya yang awalnya itu mengidentifikasi, kemudian mencari fakta-fakta yang relevan, terus siapa yang terlibat di dalam masalah itu. Terus apa saja yang selama ini Bu Hosai anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Apa hanya dengan musyawarah saja atau rapat dengan guru atau ada lagi? Selama kita rapat dengan Dewan Guru, kalau memang betul-betul anak itu tidak dinaikkan, kita datangkan ke guru. Jadi kita tahu apa orang tuanya itu menerima atau tidak. Kalau orang tuanya tidak menerima, terpaksa kita menaikkan. Jadi
tentu setiap kasus pasti ada tantangannya ya Ibu ya dalam pengambilan keputusannya. Selama ini yang Ibu Nusai alami, apa saja Bu tantangan dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Memang setiap keputusan itu tidak sepenuhnya 100% diterima. Jadi tantangannya itu kalau keputusan itu tidak diterima oleh salah satu pihak, itu tantangannya. Jadi kita itu harus memberikan apa ya, nasihat-nasihat moral agar keputusan itu diterima. Karena pengambilan keputusan itu tidak semena-mena mengambil keputusan. Jadi kita itu menjadi jalan yang terbaik bagaimana keputusan itu bisa diterima oleh sebuah pihak. Ya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang tantangan ini Bu ya, apakah ada Ibu memiliki jadwal tertentu atau tata cara atau tata caranya dalam sebuah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Apakah ada waktu tertentu yang diambil oleh Ibu? Kalau dalam keputusan itu memang setiap bulan kita mengadakan rapat. Jadi masalah-masalah yang ada di kelas kita tampung dan kita selesaikan masalah itu. Untuk masalah etika. Iya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bu Nusai dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus ini? Apakah Banyak. Ya, banyak. Stakeholder yang ada di SDN Bandaran Luar, ya dewan guru beserta warga sekolah, baik itu walangnya, komite, bahkan kalau ada masalah-masalah dalam bujuk moral, kita tidak segan-segan minta bantuan kepada lintas sektor. Itu juga menjawab kasus-kasus yang selama ini Ibu alami ya. Jadi dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Bu, yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan yang ini kayaknya buat orang banyak kan pasti keputusannya. Bagaimana, apa yang bisa Ibu ambil pelajaran itu? Ya, dalam kehidupan ini, dalam sisi baik dan buruknya itu mesti kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sisi baiknya kita menambah ilmu, dengan masalah kita akan menyelesaikan masalah itu dan dapat memecahkannya. Dalam segi keburukannya kita difokuskan untuk berpikir tingkat tinggi bagaimana masalah-masalah itu bisa terselesaikan agar siswa-siswi yang ada di SDN Bandaran 2 itu nyaman. Jadi intinya untuk kepentingan siswa. Kepentingan siswa. Jadi karena semua berpusat pada siswa ya pasti pengambilan keputusannya berpusat untuk siswa, kenyamanan siswa, agar siswa itu dalam proses belajar mengajar enak. Baik, terima kasih Bu Nusai atas wawancaranya hari ini. Sepertinya seru sekali bagaimana nanti kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut bagaimana cara mengatasi masalah dengan siswa, dengan orang tua maupun dengan komite sekolah. Terima kasih dengan waktu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat buat saya sendiri sebagai calon guru penggerak, dan semoga juga di sekolah ini juga ada nanti yang calon guru penggerak. Terima kasih banyak Bu Nusai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sayang. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vita. Ya, terima kasih Pak Saiful atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tujuan kita melakukan wawancara hari ini yaitu untuk membantu saya Pak untuk sebagai data, sebagai tugas untuk kami calon guru penggerak, yaitu wawancara terhadap 3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Baik, jadi pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Ini Pak Saiful, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ada dua. Keras mungkin Pak. Ya, ada 2 yang saling bertentangan. Misalnya adanya
belas kasihan dan rasa kasihan. Oke. Jadi selama ini di kasus di sekolah Bapak, apakah ada yang merupakan kasus bujukan moral, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi selama ini yang terjadi adalah kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Dilema etika. Ya, begitu. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu, Pak? Ya, dengan baca tulis, misalnya memahami terhadap membaca mengidentifikasi guru, misalnya menanyakan kepada gurunya bagaimana cara membacanya, bagaimana pemahaman terhadap siswa, terus melalui evaluasi. Oke, baik. Jadi selama ini ada beberapa kasus mungkin ya Pak ya berhubungan dengan dilema etika. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, Pak? Apakah terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua nilai kebajikan yang dua kepentingan nih Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa yang biasanya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Dengan menggunakan rapat dengan guru-guru, terus menggunakan evaluasi pembelajaran tiap-tiap kelas. Baik, jadi itu yang dilakukan oleh Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengadakan rapat bersama Dewan Guru dan menanyakan ya evaluasi bagaimana keadaan siswa di kelas itu ya. Baik. Langkah-langkahnya bagaimana Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak ambil itu kan tadi katanya rapat. Dalam rapat itu langkah-langkahnya bagaimana Pak? Langkahnya yaitu menggunakan evaluasi tiap kelas Evaluasi tiap kelas terhadap masalah yang ada di kelas, terus meminta tanggapan guru-guru, terus melakukan uji legalitas. Oke, jadi itu langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan ya, melakukan evaluasi untuk tiap kelasnya bagaimana, terus meminta tanggapan dari guru lain dan juga melakukan uji 9 uji pengambilan keputusan ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, rapat evaluasi yang biasa Bapak lakukan bersama Dewan Guru ini kapan dilaksanakan Pak? Ya, tiap bulan. Tiap bulan, tiap akhir bulan. Baik, berarti itu secara rutin Pak ya dilakukan. Baik, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap sebagai langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cara yang efektif? Efektifnya yaitu mewawancarai guru, Ya, dari guru, mewawancarai guru ya. siswa dan orang tua. Jadi langkah-langkah yang efektif menurut Bapak adalah mewawancarai gurunya, guru, terus siswanya dan juga orang tuanya. Baik. Tantangannya nih Pak, setelah Bapak melakukan langkah-langkah yang Bapak anggap efektif ini dengan melakukan wawancara untuk mencari tahu permasalahannya, yang merupakan tantangan ini bagi Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Tantangan dari murid, Tantangan dari murid, motivasi belajar, motivasi belajarnya, motivasi orang tua, rasa tanggung jawab terhadap motivasi belajarnya, ya. terus belajar bersama orang tua terlalu banyak bekerja, misalnya setiap hari orang tuanya kadang-kadang nelayan, karena setiap hari orang tuanya nelayan maka otomatis tidak bisa membenahi anaknya, tidak bisa. Jadi kurang waktunya untuk Kurang anak waktu. ya karena bekerja.
Baik, nah itu adalah tantangan ya Pak ya dari orang tua. Kalau dari muridnya sendiri adalah motivasinya tadi Pak ya, Iya. motivasi belajarnya kurang. Baik, apakah Bapak memiliki ada jadwal tertentu Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak ada jadwal. Jadi tidak ada jadwal yang tertentu. Jadi ketika Cuman ketika ada permasalahan langsung segera ditanggapi, terus ditanyai ada orang tua, guru dan siswa. baik, adakah faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah bagi Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang membantu. Faktor yang membantu misalnya orang tua, terus komite sekolah, guru-guru itu bisa menanyakan kepada guru-gurunya dan orang tua. Jadi faktor-faktor yang mempermudah Pak ya, dari informasi yang didapatkan dari guru, dari komite maupun dari siswa dan orang tuanya sendiri. Baik, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak, adakah pembelajaran nih yang dapat dipetik oleh Bapak Saiful dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dilema etika? Ya, setiap mengambil keputusan walaupun berdasarkan pada prinsip nilai tertentu tetaplah ada konsekuensinya. Oleh sebab itu dalam pengembangan keputusan harus berdasar pada rasa tanggung jawab, terus nilai keberhasilannya berdasarkan pada murid. Baik, terima kasih dari yang bisa saya tangkap hari ini bahwa Bapak bisa mengambil pelajaran bahwa dari setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah pasti ada efek lanjutan. Dan meskipun pengambilan keputusan itu sudah berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang universal maupun berdasarkan paradigma yang sudah diperhitungkan dan juga berpihak pada murid, pasti ada efek di belakangnya Pak ya. Jadi semuanya pasti sudah dibicarakan dengan dewan guru maupun dengan orang tua siswa. Baik, terima kasih Pak Saiful atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara hari ini. Semoga saya bisa mengambil hikmah dari apa yang Bapak sampaikan dan bisa menerapkan bagi saya nantinya di masa depan sebagai calon guru gerak. Baik, kita terima kasih kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi guru kita dan dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan sebagai guru penggerak nantinya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.